Nabi Musa alaihissalam memiliki seorang murid yang menemaninya mencari ilmu. Dia adalah Yusha bin Nun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kenabian dan mukjizat yang nyata kepadanya. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari padang pasir. Mereka berjalan hingga menyeberangi sungai Yordania dan akhirnya sampai di kota Jerika. Kota Jerika adalah sebuah kota yang mempunyai pagar dan pintu gerbang yang kuat. Bangunan-bangunan di dalamnya tinggi-tinggi serta berpenduduk padat. Nabi Yusha dan Bani Israel yang bersamanya mengepung kota tersebut sampai 6 bulan lamanya. Suatu hari mereka bersepakat untuk menyerbu ke dalam. Diiringi dengan suara trompet dan pekikan takbir, dan dengan satu semangat yang kuat, mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas kota, kemudian memasukinya. Di situ mereka mengambil harta rampasan dan membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga memerangi sejumlah raja yang berkuasa. Mereka berhasil mengalahkan 11 raja dan raja-raja yang berkuasa di Syam. Hari itu hari Jumat. Peperangan belum juga usai. Sementara matahari sudah hampir terbenam. Berarti hari Jumat akan berlalu dan hari Sabtu akan tiba. Padahal menurut syariat pada saat itu, pada Sabtu dilarang melakukan peperangan. Oleh karena itu, Nabi Yusha bin Nun berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula aku. Aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan matahari agar tidak terbenam sampai dia berhasil menaklukkan negeri ini, dan memerintahkan bulan agar tidak menampakkan dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya matahari itu tidak pernah tertahan, tidak terbenam hanya karena seorang manusia kecuali untuk Yusha, yakni pada malam-malam dia berjalan ke Baitul Maqdis untuk jihad. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Akhirnya Nabi Yusha dan kaumnya berhasil memerangi dan menguasai kota tersebut. Setelah itu, Nabi Yusha bin Nun memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang untuk dibakar. Namun api tidak mau membakarnya. Lalu beliau meminta sumpah kepada kaumnya. Dan akhirnya diketahui, ternyata ada dari kaumnya yang berkhianat dengan menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Akhirnya orang-orang yang berkhianat mengembalikan apa yang mereka curi dari harta rampasan perang itu. Kemudian dikumpulkan dengan harta rampasan perang lainnya. Barulah kemudian api mau membakarnya. Demikian syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan syariatnya dengan memperbolehkan bagi Rasulullah SAW untuk mengambil rampasan perang agar dapat diambil manfaat yang banyak dari harta rampasan perang itu. Setelah Baitul Maqdis dapat dikuasai oleh Bani Israel, maka mereka hidup di dalamnya, dan di antara mereka ada Nabi Yusha yang memerintah mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Taurat, sampai akhir hayatnya. Dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berumur 127 tahun, dan masa hidupnya setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam adalah 27 tahun. Wallahu a'lam.